Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show kedua. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita akan melakukan sesi Q&A di akhir diskusi nantinya. Dan seperti pada talk show yang pertama, di sini kita akan pilih penanya dan peserta online dan juga peserta offline atau yang telah hadir bersama dengan kita. Nah, kalau di talk show pertama tadi topik kita mengenai ekonomi dan juga market begitu ya. Di sesi talk show yang kedua ini kita akan berganti topik kepada topik yang juga tidak kalah menarik nih Bapak Ibu, yakni ke topik terkait dengan politik. Seperti kita ketahui pada tahun 2024 kita akan melaksanakan yang namanya pesta demokrasi besar-besaran. Tentunya pesta demokrasi ini akan berdampak kepada perekonomian kita, dan untuk membahas terkait dengan hal ini langsung saja kita akan undang ke atas panggung bersama dengan saya, yakni Bapak Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Pak Yunarto, apa kabar? Kabar baik. Baik ya, oke. Sudah langsung kita siap untuk langsung berdiskusi? Silakan. Oke, baik. Pak Toto ya, biasa diakrab dipanggil seperti itu. Oh, Mas aja, boleh. Nah, Mas Toto, kita ketahui nanti di tahun 2024 era kepresidenan kan ini akan berganti gitu ya, dan kita ketahui juga dengan pergantian era dan juga pergantian kepemimpinan biasanya juga akan diikuti dengan perubahan juga terkait dengan langkah-langkah dan juga kebijakan-kebijakan. Salah satunya yang paling utama pastinya adalah kebijakan ekonomi. Nah, Anda melihat seberapa besar nanti perubahan ini akan terjadi dan dampaknya akan seperti apa nih Mas Toto? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tapi saya selalu, protes saya satu nih. Kalau jadi bicara kemarin di Bali juga dengan Bang juga, saya selalu sendirian. Jadi yang tadi enak berempat, ngeledekin saya itu pada ketawa narsum yang lain. Dan saya kedua boleh bilang agak sirik ya dengan teman-teman dari ekonomis. Karena emang ada beda Bapak Ibu, teman-teman ekonomis. When you become an economist, the more you study about your stuff, the more you love them. But becoming a political analyst, the more you study about politician, the more you hate them. It's not easy. Saya langsung masuk ke pertanyaan paling penting. Sebenarnya ujung-ujungnya kalau teman-teman dari market mengundang, pertanyaan terbesarnya kan adalah stabilitas politik ini akan seperti apa sih going to the election gitu ya. Dan memang ada pola yang harus kita akui dulu. Saya nggak bisa ngomong hal yang lebih baik dibandingkan 2019. Karena biasanya ada pola yang berbeda ketika kita masuk dalam apa yang kita sebut dengan open election. What is an open election? Is the election where the incumbent constitutionally udah nggak bisa maju kembali. Jadi situasinya lebih uncertain. Karena ketika incumbent masih bisa maju kembali, kita biasanya akan menerka incumbent punya peluang lebih besar untuk menang, kecuali dia jelek sekali bekerja. Dan peta, aktor dan konstelasinya juga lebih kompleks. Semua yang merasa 2019 gak punya kesempatan maju, sekarang libidonya naik nih, kira-kira gitu. Dari yang memang bagus sampai yang sekedar nggak tahu diri. Ini bahasa warung kopinya ya. Makanya Bapak Ibu kalau melihat starting from last year kita udah ngelihat banyak banget tuh billboard, spanduk, kepak sayap ayam dan segala macem gitu kan misalnya. Karena merasa semuanya bisa maju dan punya peluang saat ini. So stabilitas politik cenderung akan lebih tidak baik. Saya harus mengatakan itu dulu dibandingkan dengan ketika incumbent masih bisa maju. Itu yang terjadi pada SBY menjelang 2014. Nah, dan makanya ada istilah dalam terminologi ilmu politik tuh dengan istilah lame duck government. Presidennya masih sama tapi kecenderungan loyalitas dari stakeholder
atau ada kecenderungan dari para stakeholder ini untuk kemudian sudah punya agendanya sendiri. Nah, saya ingin masuk kepada pertanyaan itu. Pertama, sebelum berbicara tadi masuk ke pertanyaan apa sih yang harus dilihat dari pemilu 2024 ketika incumbent yang udah 2 periode berkuasa nggak bisa maju kembali. Perubahannya akan seperti apa? Tapi sebelumnya saya ingin masuk dulu 2022-2023 kita akan goyang nggak sih nih? Kan itu paling penting. Saya masuk ke istilah lambda government. Benchmarknya sederhana, kita baca aja kepuasan publik. Kalau approval rating dari pemerintah sudah di bawah 60%, we have a greater risk. Kita akan melihat situasi yang penuh resiko. Dan problemnya itu terjadi pada SBY tahun 2012 ke 2014. Dan dari seluruh presiden Amerika Serikat, 21 presiden yang pernah bisa maju kembali, dan kemudian 2 periode, itu bahkan mengalami juga fenomena bebek lumpuh, including Obama yang sangat populis gitu ya. Hanya sekitar 3 atau 4 presiden yang tidak mengalami ini di Amerika Serikat. Nah, SBY mengalami itu. Kita coba bandingkan, saya coba langsung bandingkan apa yang menjadi modal dari SBY dengan Jokowi, katakanlah pada situasi yang sama. Kita 18 bulan menjelang Februari 2024, situasinya siapa yang lebih baik nih antara SBY dengan Jokowi. Kalau kita bicara SBY, padahal modal dia lebih besar Bapak Ibu. Di tahun 2009 ketika Juli dia menang kembali, approval ratingnya itu the highest ever yang dimiliki oleh seluruh presiden di Indonesia. 85%. Apakah ini karena dia hebat memimpin dan segala macam? Spekulasi dan hipotesa saya, bukan. Dia diselamatkan oleh booming komoditi. Dan saat itu Bang Faisal Basri atau beberapa ekonom makanya mengatakan kan kita autopilot, siapapun yang jadi presiden, economic growth 6% at that time itu bisa tercapai. Dan hipotesa itu terbukti ketika kemudian booming komoditi selesai, economic growth kita 4%. Dan menariknya adalah memang sesuai juga dengan data approval rating SBY, starting bulan Juli 2011 sampai dia berakhir di bulan Juli 2014, dia tidak pernah mencapai angka kepuasan publik 60%. Itu batas psikologi bahwa kita akan menikmati stabilitas politik. Jadi booming komoditi selesai, problem politik mulai banyak, angket Senturi, mafia pajak, Nazarudin, Anas Urbaningrum dan lain-lain. Lalu kemudian diikuti juga oleh approval rating yang rendah. Dan kemudian kita ingat ada situasi instabilitas saat itu. Nah, Jokowi ada di posisi mana? Startingnya Jokowi jauh lebih buruk. Karena Jokowi itu hanya menikmati beberapa bulan masa ekonomi global biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ketika kita bicara kemudian Trump naik, kita bicara trade war. Jokowi baru menikmati bulan madu periode kedua, tiba-tiba langsung dihantam pandemi. Baru mulai menaik lagi, isu 3 periode sempat dimunculkan, kepuasan publik di atas 70% dihantam lagi Ukraine dan Rusia. Jadi modalnya sebenarnya Jokowi lebih buruk. Tapi ketika kita baca, mungkin sedikit balik ke slide-nya kalau dilihat. Jadi kalau kita lihat di slide, tapi dalam kondisi ini Jokowi lebih well maintained. Kalau kita mau apple to apple membandingkan sekarang bulan Agustus, kita bandingkan itu apple to apple dengan kalau sisa waktu menuju pemilu 2024 ya, dulu Pak SBY menuju pemilu 2014, itu kita bisa baca dengan approval rating Pak SBY di bulan Oktober atau November 2012. Itu sudah masuk pada titik turun semenjak Juli 2011 dan gak pernah naik-naik lagi. Jadi modal kekinian sekarang Jokowi terlepas kondisi eksternalnya berbeda, itu sekarang jauh lebih baik. Nah tinggal pertanyaannya apakah ini bisa dijaga, di-maintain di tahun 2023 atau tidak, nah, itu yang menurut saya jadi pertanyaan. Tapi we are in a better condition in terms of political stability dibandingkan dengan masa dari SBY. Nah pertanyaan berikutnya kan adalah apa sih yang harus dikhawatirkan dari market tentang siapa yang akan menang di 2024 ketika incumbent nggak maju kembali. Dan saya harus mulai dengan mengatakan the market loves Jokowi buat saya. Minimum compare to
teman-teman aktivis pro demokrasi. Jadi kalau kita bicara Jokowi ini, sosok yang secara ekstrim itu dipandang dengan kacamata yang berbeda oleh dua segmen yang berbeda. Contoh, statement dia tentang without burden. Saya tidak punya beban lagi di 2000 di periode kedua. Itu oleh pelaku market, itu dianggap memang luar biasa karena dia berani melakukan terobosan-terobosan, omnibus law dan hal-hal lain yang kemudian dianggap pro ke market. Tapi buat teman-teman aktivis terutama yang bergerak di bidang human rights, pemberantasan korupsi dan lingkungan hidup, kritiknya sangat besar ke Jokowi. Bahkan teman-teman aktivis ini sering kemudian menggunakan istilah ini, mohon maaf ya, Pak Harto kecil karena dia dianggap sangat neo-developmentalist. Ini terminologi, jadi nggak usah takut dengan istilah Pak Harto kecil ya, tapi dalam konteks terminologi mazhab tertentu gitu. Nah, buat Pak Jokowi ini sesuatu yang memang dilihat dari dua sisi yang berbeda. Jadi pertanyaannya sekarang kan siapa yang dianggap meneruskan? Kalau kita lihat dari sisi market, nggak ada yang sama betul-betul dari 3 nama besar di survei yang selalu paling tinggi. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Sisanya itu elektabilitasnya jauh, below 10%. Ini bersaingnya sudah pasti 3 nama ini saja. Ini terlepas mereka akan dapat tiket atau tidak gitu ya. Buat saya sih simple. Kalau kita berkaca dari kemarin perdebatan di Pilpres 2014-2019, dua sosok antara Jokowi dengan Prabowo terlihat berbeda sekali seakan-akan sampai membentuk polarisasi. Tapi kalau Bapak Ibu ingat di Pilpres, debat di TV, yang kita ingat tuh malah kebanyakan mereka mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh kompetitornya. Pak Prabowo sering banget mengatakan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. So menurut saya tidak ada sesuatu yang signifikan. Anies Baswedan pun secara pribadi kalau kita lihat latar belakangnya menurut saya akan sangat pro market. Nah, tapi catatan kritis yang mungkin akan membedakan Ganjar, Prabowo dengan Anies adalah satu, kalau Pak Prabowo pertanyaan besarnya adalah apakah gaya kepemimpinannya yang cenderung meledak-ledak dilihat dari masa lalunya itu memungkinkan sebuah perubahan besar secara ideologi, secara mazhab dan positioning secara geopolitik yang mungkin akan mengubah dari apa yang sudah dibangun dengan Pak Jokowi. Itu pertanyaan paling ekstrimnya. Buat Mas Anies ini bukan tentang sosok dirinya. Saya pribadi termasuk yang mengkritik keras Anies dalam Pilkada 2017. Tapi saya kenal dengan beliau lama dan menurut saya Anies sosok yang moderat. Sebetulnya tanda kutip secara ideologi. Tidak seperti yang digosipkan di warung kopi gitu ya. Akan tetapi kan pertanyaan kritisnya adalah ketika dia terlanjur masuk dalam barisan massa yang sangat berseberangan dengan rezim sekarang, apakah dia punya keleluasaan untuk tidak membayar hutang politik dengan kelompok yang mungkin akan lebih nyaman dengan kebijakan yang akan membawa kontrasting dengan rezim sekarang. Sehingga continuity itu bisa dikorbankan. Itu menurut saya pertanyaan kritis yang mungkin bisa dilihat dari Pilpres 2024 dengan berbagai kemungkinannya itu sih. Wah, sudah lumayan lengkap ya jawabannya, saya jadi bingung mau nanya apa nih Mas Toto. Nah Mas Toto tadi Anda sudah menyebutkan 3 calon yang mungkin menduduki peringkat teratas saat ini begitu ya. Nah mungkin berdasarkan survei-survei yang dilakukan oleh Carta Politika dan juga mungkin lembaga survei lainnya gitu ya. Siapa nih kira-kira yang menduduki posisi atau peringkat pertama dan apa yang bisa kita ekspektasikan dari sosok tersebut Mas Toto? Iya, saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin udah kalau baca Detik, Kompas.com itu kan sekarang rilis survei itu banyak sekali Pak. Never been like this gitu ya. Ini udah gila-gilaan, tiba-tiba muncul banyak sekali lembaga survei baru yang kita nggak pernah lihat seliar ini gitu. Saya sekjen Persepi Asosiasi Lembaga Survei 2 kali. Memang sudah ada 52 lembaga survei di bawah asosiasi kita, tapi lebih banyak lagi yang liar-liar Pak. Saya nggak mau mendahului sama bus kota gitu ya, tapi Bapak Ibu silakan browsing mana yang sudah muncul dari 2014, 2019 dan bisa dipertanggungjawabkan surveinya. Saya bisa membaca sebuah pola bahwa hampir di semua lembaga survei sekarang Ganjar nomor 1.
Nomor 2-nya itu Pak Prabowo, sempat turun tapi agak naik lagi setelah deklarasi kemarin. Nomor 3-nya itu pasti Anies Baswedan. Nah kalau pertanyaannya adalah dari 3 besar ini masih bisa saling nyalip dan ketat atau tidak, yang paling punya peluang untuk menaikkan elektabilitasnya Ganjar Pranowo. Kenapa? Simpel Pak, teorinya ada tingkat pengenalan, awareness, tingkat kesukaan dan tingkat elektabilitas. Seseorang yang tingkat pengenalannya sudah mentok tinggi, itu biasanya lebih punya ruangnya lebih kecil untuk menaikkan elektabilitasnya. Tapi yang tingkat pengenalannya masih rendah, tapi elektabilitas sudah tinggi, dia masih lebih punya peluang menaikkan elektabilitasnya. Nah, tingkat pengenalan Ganjar itu ada di angka sekitar 71-75%. Tingkat pengenalan Pak Prabowo sudah mentok karena sudah maju. Ini kalau maju lagi berarti keempat kalinya mencoba peruntungan, sekali sebagai cawapres, 2 kali sebagai capres. Mas Anies itu udah di angka sekitar 86-89%. Jadi Ganjar ini ketika nanti misalnya diumumkan menjadi capres, otomatis kan tingkat pengenalannya orang kalau udah jadi capres resmi diumumkan KPU kan akan naik ya. Nah di situ peluang untuk naiknya masih lebih tinggi. Tapi ada catatan lain juga, ketika berbicara mengenai pilpres yang 2 putaran itu malah akan merugikan Ganjar. Karena katakanlah yang maju adalah Ganjar, Prabowo dengan Anies. Ketika di putaran kedua, segmen suara dari Pak Prabowo dengan Pak Anies ini lebih bersinggungan. Sementara Ganjar ini lebih punya segmen yang berdiri sendiri. Jadi kira-kira gambaran seperti itu. Tapi dalam persaingan yang belum bisa dikatakan siapa yang unggul sekali, penentuan cawapres juga jadi sangat menarik. Nah cawapres ini jagoannya siapa? Selama 2 tahun pertama sebetulnya hanya Sandiaga Uno. Ada di posisi tinggi sekali. Kenapa? Karena dia pernah jadi cawapres walaupun gagal. Jadi image dan brand association ini ada di Sandiaga Uno, pengenalan juga sudah tinggi. Tapi dalam 2 bulan terakhir Pak atau sebulan terakhir ada bintang baru. Tiba-tiba namanya Ridwan Kamil. Dia melampaui dari Sandiaga Uno dan kita tahu ya karena media coverage sesuatu yang sebenarnya nggak enak buat Kang Emil, tapi memang pengenalannya jadi tinggi sekali dan sekarang 2 tertinggi yang menurut saya juga bisa berpengaruh terhadap hasil pilpres ketika Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno ini dijadikan cawapres oleh salah satu dari ketiga nama capres yang kita sebut kuat tadi. Sementara nama di lapisan keduanya untuk cawapres itu ada Mas Erick Thohir, ada AHY dan ada Mbak Khofifah. Nama-nama lain sementara masih jauh di bawah. Baik, nah Mas Toto, dengan munculnya nama-nama besar ini kita ketahui juga seiringan dengan bermunculan juga koalisi antar partai. Ini kan juga cukup menarik begitu ya. Nah seperti apa Anda melihat koalisi-koalisi ini nantinya akan berdampak kepada pemilu tahun 2024 nanti? Iya, problemnya di Indonesia kan gini kan, kita bicara mengenai siapa yang kuat tadi kan it's the itu kan keinginannya konstituen, itu keinginannya pemilih. Problemnya di Indonesia ada sistem unik yang saya harus katakan unik karena it's the only one di dunia bahwa seorang capres, seseorang hanya bisa menjadi capres ketika memenuhi angka presidensial threshold. Gabungan dari kekuatan parlemen yang mendukungnya. Kenapa saya katakan satu-satunya di dunia? Karena angka presidensial thresholdnya itu diambil dari pemilu sebelum. Jadi bukan pemilu sekarang gitu ya. Jadi diambil dari pemilu sebelum. Artinya apa? Penentuan pemilu itu akan didahului terlebih dahulu oleh stage awal. Bos-bos pemilik partai ini meloloskan siapa yang bisa jadi capres. Nah dari 5 besar, Ganjar, Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno sebagai 5 besar capres. Yang menarik adalah dari 5 orang yang paling diinginkan oleh publik, hanya 1 yang adalah pemilik partai yang bisa menentukan dirinya sendiri maju atau tidak. Namanya Pak Prabowo. Sisanya kalau nggak punya partai, petugas partai. Bukan hanya petugas partai, bersaingnya juga dengan Tuan Putri pula gitu kan. Ini saya kadang-kadang lupa ada YouTube channel lagi on gitu ya. Gak apa-apa Pak, ini biar kita bicara terbuka. Mumpung belum masa kampanye Pak, aturan-aturan KPU belum berlaku gitu ya. Jadi ini yang menarik. Paling ekstrim dalam kondisi itu, bisa saja kalau kita berpikiran sedikit kotor, mungkin saja para pemilik partai ini berkonspirasi
bersama-sama sepakat bahwa jagoan-jagoan yang elektabilitasnya tinggi tapi hanya petugas partai atau bukan orang partai kita sepakat jangan majuin bareng. Sehingga ketum-ketum partai yang elektabilitasnya rendah lebih punya peluang kan. Ini kalau berpikir paling jorok. Tapi kalau itu yang terjadi, yang paling untung adalah Pak Prabowo. Karena ketika tidak ada Ganjar atau Anies, kita bisa meyakinkan bahwa yang hampir pasti menang adalah Pak Prabowo. Nah, tetapi ketika berbicara mengenai variabel lain apa yang akan menentukan, menurut saya adalah sikap dari PDI Perjuangan itu akan menentukan sekali bagaimana poros koalisi akan terbentuk. Kalau PDI Perjuangan yang tidak butuh partai lain untuk bisa mencalonkan capresnya karena sudah lolos presidensial threshold, kalau PDI Perjuangan memajukan Mbak Puan, poros kedua kemungkinan adalah Pak Prabowo karena tinggal menambah satu partai. Yang menarik adalah hitung-hitungan matematikanya, poros ketiga itu akan diperebutkan oleh Ganjar atau Anies. So most likely one of them itu bisa nggak jadi calon. Tapi ketika Ganjar yang dimajukan oleh PDI Perjuangan, artinya kan sisa partai ini masih banyak. Most likely kita akan menemukan situasi Prabowo dan Anies kemungkinan akan jadi calon kedua dan ketiga dan pertarungan akan lebih keras karena lebih susah untuk dibaca. Tapi kalau pertarungannya antara Puan, Ganjar dengan Prabowo di atas kertas, putaran kedua itu hampir pasti Ganjar dengan Prabowo yang akan masuk. Tetapi kalau Anies, Ganjar dengan Prabowo, selain hanya putaran kedua, kalau berdasarkan survei sekarang situasinya akan lebih keras dan hitung-hitungan saya malah kemungkinan besar yang malah masuk itu adalah di putaran kedua adalah Ganjar melawan Anies. Jadi situasi seperti itu. Baik, pastinya kita akan lihat bersama ya 2024 seperti apa nantinya Mas Toto. Nah mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi Q&A. Kita ketahui yang namanya Black Campaign atau kampanye hitam itu kan terus terjadi ya setiap Indonesia melakukan yang namanya pemilu begitu. Nah jadi serang menyerang antara kedua kubu itu sering kali terjadi. Begitu apalagi di era media sosial gitu, kita juga sudah melihat di tahun 2019 lalu itu seperti apa gitu. Nah seperti apa Anda melihat Black Campaign ini mungkin bisa terulang di pemilu 2024 nanti, Mas Toto? Iya, Black Campaign sih kita nggak gini. The polarization is not over yet. Saya harus menyimpulkan seperti itu dulu. Kenapa? Karena kita membaca dari riset, ya dulu kita berharap ketika Pak Prabowo masuk polarisasi akan selesai. Ternyata tidak. Faktor sosiologis yang terbentuk selama puluhan tahun di Indonesia itu sudah mengakar dan kemudian dibakar pada menurut saya beberapa momen ya. Pemilu, beberapa pilkada yang itu tidak bisa selesai dengan sekedar mengkooptasi musuh politik menjadi bagian dari pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi saya harus mengatakan faktanya seperti itu. Kenapa? Saya punya beberapa indikator. Kalau kita survei approval rating Bapak Ibu, approval rating itu seharusnya kepuasan publik tuh talking about rational approach. Jadi pandangan publik tentang kebijakan pemerintah dia puas atau tidak in term of their daily life gitu ya. Harusnya teorinya seperti itu. Tapi kita temukan fakta survei kepuasan publik terutama since pemilu 2014 itu bias terkait dengan sikap atau partisan attitude. Jadi yang sudah cenderung milih Jokowi dalam kondisi apapun itu begitu ditanyain puas atau enggak, pokoknya puas. Jawa Tengah, DIY, NTT, Bali gitu ya. Bahkan ketika terpukul sekali dengan situasi pandemi 2020, Bali tetap lebih puas dibandingkan dengan Sumatera Barat misalnya. Kan it doesn't make sense in term of rational approach gitu ya. Kan yang lebih kena pariwisata. Tapi orang Sumatera Barat mau kondisinya naik turun apapun atau Aceh, cenderung lebih tidak puas dengan pemerintahan Jokowi atau ketika kita uji terhadap kebijakan. Dan itu normal, itu pendekatan emosional dari sisi partisan attitude. Dan itu yang juga dibuktikan dengan ketika kita baca surveinya Ganjar tinggi di mana, surveinya Anies tinggi di mana. Surveinya Ganjar ya tingginya yang di Jokowi tinggi. Surveinya Anies tingginya yang dulu Jokowi kalah gitu. Jadi itu hal-hal yang masih menunjukkan ya polarisasi masih ada, kampanye hitam pasti akan menjadi sebuah konsekuensi ketika kita masuk ke era digital.
ketika setiap orang bisa jadi produsen. Dan setahu saya Bawaslu atau KPU di Amerika Serikat pun itu tidak bisa melakukan filtering seperti itu. Satu-satunya black campaign tidak bisa terjadi di dunia menurut saya mungkin hanya di Korea Utara. Itu pun kalau ada pemilu gitu ya. Jadi menurut saya ini sebuah konsekuensi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian dalam konsekuensi seperti itu kita tetap bisa berharap adanya debat politik, debat program yang lebih produktif dibanding 2 pemilu kemarin yang menurut saya belum optimal. Baik, terima kasih sekali Mas Toto. Sebelum kita beralih kepada Q&A, saya sebenarnya punya satu pertanyaan lagi nih yang pengen saya tanyakan. Boleh ya Mas Toto? Boleh. Oke, nah kalau kita lihat dari bursa Capres dan Cawapres, kita lihat sosok-sosoknya ini dari segi usia lumayan muda-muda gitu ya. Nah Anda melihat masyarakat itu cenderung lebih memilih figurnya atau partainya sebenarnya Mas Toto? Iya, jelas figur ya. Jadi ada fenomena yang menarik dalam pemilu serentak yang simultan berbarengan ya. Kan pileg dengan pilpres. Pertanyaannya adalah yang akan lebih berpengaruh pilpres ke pilegnya atau pileg ke pilpresnya. Dalam sistem presidensial, the major election is the presidential election. So basis psikologi dari pemilih itu cenderung akan terlebih dahulu menentukan siapa jagoan pilpres gua, kira-kira gitu. Dan kemudian akan terbawa siapa nih yang paling punya asosiasi terkuat dengan jagoan saya di pilpres. Itu yang menyebabkan walaupun survei menyatakan PDI Perjuangan nomor 1, Gerindra nomor 2, Golkar nomor 3. Tapi ketika ada partai-partai yang salah memilih capres, itu berpotensi kemudian akan menjadi beban elektoral buat partainya. Ya saya ngomong apa adanya saja, simulasi survei di Carta Politika dan misalnya di Kompas tahu saya, kalau PDI Perjuangan mencalonkan sosok yang elektabilitasnya rendah, walaupun dia adalah pemilik partai, ini gak nyebut nama kan ya, ada potensi penurunan suara sekitar 8%. Dan itu yang pertama menarik ya menurut saya tentang terkait dengan PDI Perjuangan. Sama dengan misalnya Nasdem. Nasdem ini kalau di cross tabulasi data, pemilihnya ini lebih banyak yang memilih Ganjar Pranowo. Karena dia 2 kali menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, menjadi pertanyaan apakah ketika memajukan Anies Baswedan apakah akan ada potensi turun atau tidak. Tapi ada partai-partai itu yang nggak bergantung sama sosok figurnya. Contoh Golkar dan PKS, ini partai kader. Partai seperti Golkar mau ketumnya masuk penjara pun dulu misalnya Bang Akbar Tanjung 2004 partainya menang. Setia Novanto masuk penjara, partainya tetap 3 besar gitu kan. Jadi karena memang dia partai yang besar karena infrastruktur dan tidak terlalu terpengaruh dari variabel pilpres. Tapi untuk partai yang cenderung feodal, patron dan dipengaruhi oleh sosok kuat sebagai endorser seperti PDI Perjuangan, faktor itu sangat berpengaruh. Thank you Mas Toto penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi Q&A. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Wino dari Jasara Harja Putra yang menanyakan, kita sudah sering mendengar bahwa pemilu yang merupakan pesta demokrasi besar memiliki dampak positif kepada perputaran ekonomi. Apakah ini mitos atau fakta dan secara historis seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi? Silakan Mas Toto. Iya, ini sebenarnya Mbak Masita yang bisa jawab nih. Tapi gini, ini kan pertanyaannya bisa ke 2 segmen ya. Satu kalau bicara market in term of IHSG, saya juga kebetulan dari 2006 pemain saham gitu. Jadi ya kalau kita bicara data kan tahun 99 kalau nggak salah 70% IHSG ya, positif performanya setahun. 2004 kalau nggak salah 44%, 2009 kalau nggak salah 86%, 2014 kalau tidak salah 22% dan terakhir 1,7%. Tapi yang ingin saya katakan adalah sepengetahuan saya faktor politik itu nggak dominan, sudah ada 2 rel yang berbeda. Kita nggak bisa kaitkan langsung sebuah peristiwa politik langsung dengan market misalnya. Karena dulu orang bicara Ahok kalah, market akan jatuh. Seingat saya jadi membicara Ahok dan kemudian kalah besokannya IHSG naik-naik aja gitu ya. Dia punya psikologi yang jauh lebih kompleks daripada itu. Nah kalau terkait dengan perputaran uang, nah ini kan sebenarnya kan fundamental ekonomi ya, Mbak Masita mungkin bisa menjelaskan, tapi sepengetahuan saya
yang kalau bicara dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, dia itu kan tidak ada dalam variabel konsumsi rumah tangga, tapi dalam konsumsi pertumbuhan lainnya. Kalau nggak salah ada istilahnya pertumbuhan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Nah kalau mau diterjemahkan secara angka, 2014 kalau nggak salah efeknya ke economic growth itu 0,1%, di 2019 kalau tidak salah 0,2%. Tapi yang ingin saya katakan adalah logikanya 2024 efeknya pasti lebih besar. Because this is the first time kita punya pemilu presiden, pemilu legislatif yang berbarengan, ditambah pilkada serentak pertama kali juga dilakukan berbarengan dengan jumlah 500 lebih dan kemudian di tahun yang sama. Jadi logikanya kalau berbicara mengenai efeknya tahun pemilu 2024 itu pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan 2019-2014 karena faktor pengalinya lebih besar. Kalau mau hitung-hitungannya karena kebetulan saya konsultan politik sebenarnya bisa dihitung simple kok gitu. Misalnya efeknya besar, setahu saya tidak terlalu besar juga ya. Katakanlah kita bicara efek dari pilkada serentak. Ada katakanlah 500 pilkada, masing-masing pilkada kita pukul rata 3 calon ada 1.500. Kalau dalam setiap pilkada keluar katakanlah 20 miliar, berarti akan ada 30 triliun uang berputar. Nah saya nggak tahu Mbak Masita yang bisa ngitung besar atau tidak. Efeknya harusnya kalau dari faktor pengali lebih besar jumlah faktor pengali dari pileg dan pilpres ketika digabung. Karena kalau pileg itu Bapak Ibu ada yang tahu nggak jumlah caleg itu berapa? Caleg ya yang bertarung. Itu ada lebih dari 80.000. DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Nah itu faktor pengalinya akan lebih besar. Jadi jawaban saya kesimpulannya efeknya bisa kira-kira dihitung dari kemarin tuh 0,2%, 0,1% konteks ke pertumbuhan ekonomi. Tapi tahun ini saya nggak berani nyebutin angka, Ibu Masita yang bisa ngitung gitu ya. Tapi tahun ini faktor pengalinya akan lebih besar dan harusnya akan lebih berpengaruh secara positif. Thank you Mas Soto. Mungkin dari Ibu Masita jika ingin menambahkan, boleh? Boleh tolong diberikan mic? Terima kasih. Ya memang kan kalau ada kejadian besar atau event besar seperti pemilu tentu perputaran uang lebih cepat ya. Dan memang tadi yang LKNP itu yang konsumsi lain-lain tersebut itu memang proporsinya di konsumsi kita kecil. Jadi tapi memang kalau dia sedang naik ya bisa ada dampaknya kalau pertumbuhan ekonomi lagi relatif rendah ya. Tapi kan kita berharap tadi Mas Soto menyampaikan pengali lebih tinggi karena memang eventnya lebih besar. Ditambah juga mudah-mudahan pemulihan ekonomi juga sudah lebih stabil sehingga efek lentingnya juga lebih cepat. Oke, thank you Bu Masita dan juga Mas Soto. Selanjutnya kita akan buka satu kesempatan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian di sini yang ingin bertanya secara langsung. Boleh ya, langsung menyebutkan nama, instansi atau afiliasi dan juga pertanyaannya. Nah, kami buka satu kesempatan. Oke, ini ada beberapa ya. Silakan. Saya dengan Teguh. Ya, silakan Mas Teguh. Dari CMB Niaga. Oh, oke. Ada beberapa pertanyaan sih, semoga nggak kebanyakan. Satu, saya tahu Bapak nggak ngebahas politik luar negeri, cuma saya mau nanya aja. Kan sekarang lagi hangat dibicarakan Rusia-Ukraina, apakah Pak Yunarto ngelihat resiko politik luar negeri yang lain setelah ini? Karena katanya Rusia setelah itu akan mulai merambah ke negara-negara Eropa yang lain. Atau mungkin even resikonya lebih besar di Asia misalnya. Kalau kita ngomong China dan Taiwan. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa besar Pak Yunarto lihat kaitannya tingginya inflasi dan juga kaitannya dengan approval rating yang Bapak tunjukin tadi. Karena sekarang kan we're talking about 4.9 inflation. Kalau itu naik di atas 5, apakah approval rating itu bisa turun lagi menurut Pak Yunarto? Belakangan ini kan juga ada wacana kenaikan Pertalite. Bapak ada studinya gak? Kalau misalnya naiknya 1.000, seberapa rusuh? Naiknya 2.000, berapa rusuh?
naiknya 3.000 seberapa besar demonya gitu Pak. Karena kan kalau kita lihat di Amerika, Biden aja sempat jelek ya approval ratingnya gara-gara harga BBM yang tinggi. Itu mungkin dari saya Pak. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Mas Toto? Oh berat ini. Ya pertama pengaruh politik luar negeri ini tetap menjadi faktor yang sangat berpengaruh ya, dan menariknya kan adalah pertanyaannya apakah situasi ketidakpastian geopolitik ini masih akan terjadi di 2023 atau 2024 dan bagaimana pengaruhnya terhadap konstelasi Pilpres kita misalnya. Saya harus mengatakan ada pola yang menarik begini. Pertama, kita sulit secara teori ekonomi politik dan geopolitik sekarang mencoba menerjemahkan konstelasi apa sih yang ada dalam dunia global. Seperti dulu kita bisa membuat kategorisasi itu dalam perang dingin misalnya. Karena sekarang juga sulit untuk kita membaca ini sebagai perang antara dua kutub, blok China dengan Rusia against US misalnya. Karena ternyata situasi jauh lebih kompleks. Kalau kita baca ada gray area ketika negara-negara ini punya posisi yang berbeda secara politik. Termasuk Cina pun tidak akan mengambil langkah ekstrim untuk pasang badan buat Rusia. Walaupun mereka sudah punya misalnya trade agreement yang menguntungkan China dalam konteks perang Ukraina dan Rusia ya. Dan jadi yang bisa disimpulkan sebenarnya lebih ke arah ada difusi power yang sedang terjadi. Aliansi pun itu akan terbentuk based on issue. Betul-betul pragmatis, dan yang menarik juga adalah sebenarnya yang orang menurut saya akan ada goncangan politik besar di US ini. Approval rating dari Biden ini benar Pak, rendah sekali. Bahkan sempat mencapai angka below 40%. Jadi tadi kalau kita bicara below 60% aja udah worry kita, Biden ini bahkan sempat udah below 40%. Salah satunya karena faktor inflasi, betul. Yang kedua ada fakta yang menarik adalah Biden dianggap lemah secara kepemimpinan, termasuk dalam konteks melakukan positioning terhadap terutama China, bukan Rusia malah. Karena ada satu temuan riset yang menarik juga, salah satu yang bisa menyatukan kaum Demokrat dengan Republikan di Amerika saat ini adalah sikap mereka terhadap posisi politik Cina. Itu cenderung ada resistensi dan itu tidak berhasil dibangun oleh Biden. Jadi terkait dengan geopolitik, saya nggak berani menyimpulkan apapun, bahasannya akan panjang sekali Pak, bahasan khusus gitu ya. Tapi yang jelas terjadi difusi power yang memang menambah ketidakpastian. Nah terkait dengan inflasi, efeknya ke Indonesia itu seperti apa terhadap approval rating dari pemerintah. Memang faktor major dari pembentukan approval rating itu adalah faktor inflasi. Isu harga sembako. Jadi kalau kita lihat tingkat penurunan kepuasan publik terhadap Jokowi itu turun di bulan Februari sampai April. Dari tadinya survei di bulan Januari itu above even 70%. It's even better than sebelum pandemi. Begitu kena dampak minyak goreng, terus naik beras, cabai dan lain-lain, itu sempat di angka 62 Pak. Lalu di bulan Mei langsung naik kembali. Nah ini kan masuk ke pertanyaan yang sangat sensitif nih hari ini. Yang sekarang setahu saya lagi diratas oleh Pak Presiden dengan semua menteri terkait kenaikan Pertalite. Apakah berani atau tidak dilakukan oleh Jokowi? Kalau pertanyaannya akan efek langsung ke approval rating, pasti Pak. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan langsung menurunkan kepuasan publik di angka psikologis yang berbahaya secara sosial politik? Saya kok meyakini tidak. Malah teorinya harusnya pemerintah berani mengambil kebijakan yang tidak populis ketika kepuasan publiknya cukup tinggi. Dan itu kapan? Menurut saya sekarang. Karena ketika kebijakan tidak populis untuk menaikkan BBM, Pertalite dan solar itu dilakukan 2023, resiko politiknya jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena itu sisa waktu setahun dari pemerintahan yang cenderung lebih punya potensi menjadi lame duck. Dan ketika kita bicara lame duck, yang namanya stakeholder partai, menteri, itu loyalitasnya udah lebih rendah. Di situ malah potensi instabilitas politik
dan potensi gangguan sosial di bawah itu lebih mungkin terjadi. Itu yang menurut saya mungkin bisa dilihat dari pengalaman Pak Jokowi tahun 2014 akhir, Pak SBY 2013, Pak SBY 2005 dan Pak SBY 2008. Ada pola ketika kepuasan publiknya cukup tinggi dan kebijakan kenaikan BBM itu diambil, cenderung dia lebih memiliki resiko lebih kecil. Dan adakah riset yang sudah dilakukan terkait dengan ini? Saya nggak tahu dari Kemenq, dari Pertamina, apa dari SDM. Setahu saya nggak ada. Karena kemarin malam saya baru ngobrol dengan teman-teman Pertamina, ada Mas Justinus Prastowo juga. Mereka juga mengajak diskusi tentang riset apa yang ada. Saya sendiri memiliki riset mingguan, survei online. Ya, tidak bertanya khusus mengenai ini, tapi di sebulan terakhir kita tanyakan pertanyaan tidak mendalam. Pertama terkait dengan awareness publik tentang kondisi APBN saat ini. Awarenessnya memang kecil sekali ternyata. Jadi isu tentang APBN, beratnya beban subsidi, itu betul-betul memang hanya konsumsi, bukan lagi kelas menengah, menurut saya segmen tertentu. Kelas menengah pun yang aware about this is very small. Nah, fakta yang menarik juga memang kalau kita tanyakan ke survei dengan wording yang to the point, apakah kemudian walaupun dengan probing kalimat dengan beban APBN seperti ini dan bla 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 bla, pemerintah ada rencana menaikkan BBM Pertalite, apakah Anda setuju atau tidak? Tentu saja pertanyaan seperti ini akan cenderung mendapatkan resistensi. Tapi menarik ketika kemudian kita lakukan treatment dengan pertanyaan pertama, misalnya kita cross tabulasi data, yang lebih aware tentang kondisi APBN cenderung lebih bisa menerima kenaikan BBM. Artinya apa? Ada tugas dari pemerintah untuk sosialisasi dan komunikasi yang ternyata memang sangat minim. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dilakukan treatment dengan responden berdasarkan segmen latar belakang pekerjaannya, ketika diberikan treatment kalau uang sebesar itu untuk sektor Anda bisa kemudian ada penambahan budget untuk bisa melakukan A, B, C, D. Ternyata itu berpengaruh. Jadi bantalan apa yang diberikan kepada pemerintah, prakondisi mengenai bantalan tersebut, termasuk awareness dari masyarakat tentang kondisi APBN yang ada, menurut saya itu akan sangat berpengaruh untuk rencana kenaikan BBM dan penerimaan masyarakat. Nah, terkait dengan BBM kita tunggu ya Mas Toto seperti apa nanti akhirnya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Baik, langsung kita ke penanya yang kedua. Boleh tolong diangkat tangannya? Ya. Oke, saya mau bertanya, saya Ricky dari CMB, dari Permata Bank. Saya mau tanya ya, sorry tadi ya CMB. Saya mau bertanya gini, kita tahu Pak, bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi cukup tinggi tadi Pak ya. Dan followers dari Pak Jokowi itu cukup fanatik ya dan cukup kuat Pak. Nah pertanyaannya gini, pertama ada pertanyaannya secara eksplisit. Memang Pak Jokowi nggak pernah di media mengatakan dia lebih kemana. Tapi secara gestur sepertinya arahnya kemana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, dalam apakah kita tahu dalam setiap kali pemilihan presiden Jawa sentris sangat kuat ya. Nah, apakah peran kali ini bahwa para partai politik bagaimanakah dalam menentukan kandidat capres di 2024? Apakah kandidat dari Jawa sentris ini masih jadi pertimbangan enggak? Mungkin itu Pak dua pertanyaan saya yang dari saya. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya, boleh langsung dijawab Mas Toto. Iya, pertanyaan pertama ngeri banget, mencoba membaca isi hati Pak Jokowi. Tapi gini Pak, kita kan hanya bisa membaca dari apa yang tampak di media dan peristiwa-peristiwa yang ada. Pertama, seseorang dengan budaya Jawa yang sangat kuat seperti Pak Jokowi, saya berspekulasi beliau tidak akan menggunakan gaya orang Medan gitu Pak ya, ketika menyatakan dukungannya dengan eksplisit menyatakan dukungan. Tapi kalau kita lihat untuk ukuran seorang Pak Jokowi yang biasanya secara implisit kalau berpihak terhadap sesuatu, kalau kita baca memang dari awal kok sampai berani sih ada Erlangga Hartarto pasang
billboard atau terkesan ingin maju, Mas Erik terkesan ingin maju, Pak Prabowo memang belak-belakan ingin maju. Apakah tidak ada restu dari Jokowi? Nggak mungkin. Mereka adalah pembantu presiden. Minimal dapat restu. Dalam kunjungan kerja juga Pak Jokowi beberapa kali menunjukkan gimmick ketika bersama dengan orang-orang yang disebut namanya sebagai capres, cawapres itu. Tapi kalau pertanyaannya gestur paling kuat yang pernah ada, itu tidak pernah Pak Jokowi menunjukkan gestur menyatakan dukungan walaupun secara implisit di hadapan relawan-relawan Pilpres dan berbicara dalam konteks menuju Pilpres 2024 ketika terjadi tanggal 22 Mei di Rakernas Projo di Magelang ketika di situ hadir Ganjar Pranowo. Jadi itu satu-satunya gestur yang menurut saya paling kuat dalam konteks politik, bukan dalam konteks dia sebagai presiden kunker bareng terus kemudian kasih gimmick-gimmick kecil. Dan menurut saya kalau betul berspekulasi dukungannya adalah kepada Ganjar, why? Buat saya simple, dia orang yang dianggap punya kesamaan, ini sedikit menjawab pertanyaan kedua juga, secara sosiologis punya kesamaan dengan Jokowi. Dia berasal dari Jawa dan mewakili etnis Jawa, dan Jawa adalah kunci kalau kita bicara dalam perilaku pemilih gitu ya. Kedua, dia sama-sama berasal dari PDI Perjuangan. Dan ketiga, simpel aja, kalau Pak Jokowi mau pragmatis, memang surveinya Ganjar paling tinggi gitu kan. Resikonya lebih kecil dibandingkan dia dukung yang surveinya lebih rendah. Mungkin saja beliau lebih dekat dengan Pak Prabowo karena lebih sering ketemu gitu kan, ratas. Tapi memang dilihat dari tren survei Ganjar lebih berpeluang menang. Jadi saya melihatnya kalau dari gestur yang ada ya memang paling menguat kepada Ganjar Pranowo. Pertanyaan kedua tadi, Jawa adalah kunci. Yes Pak, suka atau tidak fakta kita berbicara faktor primordial di Indonesia dalam perilaku pemilih itu masih sangat besar. Dari yang sifatnya netral itu dalam arti gini, saya etnis A, saya cenderung akan memilih etnis A dong, karena kan saya lebih tahu karakter dari yang satu etnis dengan saya, tanpa harus benci dengan etnis yang lain. Itu saya anggap sebagai pendekatan primordial yang netral-netral saja. Di Amerika Serikat pun terjadi Pak, di Eropa pun terjadi Pak, normal. Dan jumlah pemilih Jawa, jumlah penduduk di Jawa itu Pak, problemnya ada 59%. Di luar etnis-etnis Jawa yang ada di daerah trans. Di Sumatera saja kan kayak kita bicara Lampung, 67% dari pemilih Lampung itu orang Jawa. 32% dari pemilih di Sumatera Utara itu adalah orang Jawa. 27% dari pemilih di Sumatera Selatan adalah orang Jawa. Hampir angka yang sama yang ada di Jambi, mungkin 25 atau 23%, 23-25%. Jadi ya dalam konteks itu masih iya Jawa adalah kunci. Tapi saya melihat kalau yang dijadikan wapres adalah orang Jawa juga, yaitu bunuh diri juga secara elektoral. Artinya yang berpeluang menjadi cawapres ini kalau tidak orang Sunda sekalian, Jawa Barat, atau dan setahu saya wapres orang Sunda udah lama juga nih. Terakhir kalau nggak salah Pak Umar Wirahadi Kusuma gitu ya kalau nggak salah. Ini zaman kita SD gitu Pak Umar. Atau memang yang mewakili daerah Indonesia Timur atau memang Sumatera seperti yang dulu pernah terjadi pada Pak JK. Sehingga kemudian daerah Indonesia Timur itu bisa kuat sekali. Sosok yang bisa dianggap mewakili itu kalau dari Jawa Barat ada Ridwan Kamil. Kalau dari Indonesia Timur walaupun tidak sekuat positioning dari Pak JK, sering dikonotasikan menjadi bagian Indonesia Timur, Gorontalo, dia adalah Mas Andi. Sementara Mas Erik masih punya problem, dia lebih dikonotasikan menjadi mantan pemilik Inter Milan dibanding orang Sumatera gitu. Orang lebih ingetnya itu. Ya, tapi faktor primordial memang masih sangat menentukan. Oke baik, menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Sudah banyak sekali insight-insight yang diberikan gitu ya. Nanti kita tinggal tunggu ya tahun 2024 siapa nih kira-kira.